yaitu tentunya belajar PKN. Nah, sekarang kita akan masuk ke sub materi yang baru, ya, tentang apa? Tentang apa? Menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Oke, materi yang baru ini kita adalah menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Nah, akan tetapi sebagai untuk refresh di awal, ya, Bapak akan menanyakan tentang materi kita di minggu yang lalu. Nah, sekarang, yo, siapa? Angkat tangan. Siapa yang masih ingat materi kita di minggu yang lalu? Yo, silakan. Ya, ya. Dan oke, kita dengarkan sama-sama. Baiklah, saya akan menjelaskan kembali materi minggu lalu, yaitu tentang peradilan hukum, sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Berdasarkan Undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan hukum lain yang berkaitan, badan peradilan dapat diklasifikasikan sebagai peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan rangkaian lembaga peradilan, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Yudisial. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk teman kalian. Oke, baik, anak-anak semua, di materi kita yang terbaru ini yaitu tentang menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Akan tetapi sebelum kita mempelajari tentang materi tersebut, Bapak ingin kalian berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas ataupun yang mewakilinya silakan dipimpin ataupun dipandu teman-temannya. Silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, agar lebih hikmahnya Bapak ingin kalian menyanyikan lagu nasional yang akan Bapak tampilkan. Semua silakan berdiri. Terima kasih. Oke.
Apa tujuannya? Menyanyikan lagu wajib salat, menanamkan nasionalisme kita terhadap negara kesatuan Republik ini. Nah, oke, terima kasih. Baik, untuk materi kita yang terbaru ini, Bapak akan menampilkan satu video pembelajaran terkait dengan materi yang menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungannya. Pada pembelajaran PPKN sekarang, kita akan membahas tentang sikap yang sesuai dengan hukum. Setiap anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, baik kepentingan yang sama maupun berbeda. Tidak jarang di masyarakat perbedaan kepentingan sering menimbulkan pertentangan yang menyebabkan timbulnya suasana yang tidak tertib dan tidak teratur. Dengan demikian, untuk mencegah timbulnya ketidaktertiban dan ketidakteraturan dalam masyarakat diperlukan sikap positif untuk menaati setiap norma atau hukum yang berlaku di masyarakat. Pada bagian ini, kita akan mempelajari sikap yang sesuai dengan hukum. Setelah mempelajari bagian ini, diharapkan kita mampu menunjukkan contoh sikap taat terhadap hukum, menganalisis macam-macam perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan menganalisis macam-macam sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam sikap yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran. 1. Memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Mempertahankan tertib hukum yang ada. 3. Menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri seseorang yang bersikap sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari sikap yang diperbuatnya, di antaranya sebagai berikut. 1. Mencerminkan sikap sadar hukum. 2. Mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. 3. Menciptakan keselarasan. 4. Disenangi oleh masyarakat pada umumnya. 5. Tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. 6. Tidak menyinggung perasaan orang lain. Perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Berikut merupakan contoh sikap yang sesuai dengan hukum di lingkungan keluarga, di antaranya sebagai berikut. 1. Mematuhi perintah orang tua. 2. Menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. 3. Setiap anggota keluarga melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing dengan baik. 4. Menaati aturan yang telah diputuskan bersama anggota keluarga. Berikutnya contoh sikap yang sesuai dengan hukum di lingkungan sekolah, di antaranya sebagai berikut. 1. Tidak menyontek ketika sedang ulangan. 2. Menggunakan pakaian serta atribut yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. 3. Mengerjakan tugas sekolah atau pekerjaan rumah dengan tepat waktu. 4. Mematuhi tata tertib sekolah. Berikutnya contoh sikap yang sesuai dengan hukum di lingkungan masyarakat, di antaranya sebagai berikut. 1. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. 2. Menjaga nama baik dan kehormatan masyarakat. 3. Ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. 4. Mematuhi norma atau nilai yang berlaku di masyarakat. Berikutnya contoh sikap yang sesuai dengan hukum di lingkungan bangsa dan negara, di antaranya sebagai berikut. 1. Mematuhi peraturan lalu lintas. 2. Membuat atau memiliki kartu tanda penduduk jika sudah cukup umur. 3. Mempunyai surat izin mengemudi ketika mengendarai kendaraan. 4. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain mengetahui sikap yang sesuai dengan hukum yang berlaku, kita juga mesti mengetahui sikap yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, agar kita tidak melakukan sikap tersebut. Berikut merupakan contoh sikap yang tidak sesuai dengan hukum di lingkungan keluarga, di antaranya sebagai berikut. 1. Mengabaikan perintah orang tua. 2. Mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. 3. Mencemarkan nama baik keluarga. 4. Melanggar aturan yang telah diputuskan bersama anggota keluarga. Berikut merupakan contoh sikap yang tidak sesuai dengan hukum di lingkungan sekolah, di antaranya sebagai berikut. 1. Menyontek ketika ulangan. 2. Datang terlambat ke sekolah. 3. Berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan yang ditentukan sekolah. 4. Melanggar tata tertib sekolah. Berikut merupakan contoh sikap yang tidak sesuai dengan hukum di lingkungan masyarakat, di antaranya sebagai berikut.
1. Tidak membayar iuran yang sudah disepakati bersama anggota masyarakat. 2. Tidak ikut serta dalam kerja bakti tanpa alasan yang jelas. 3. Tidak melaksanakan tugas ronda malam tanpa alasan yang jelas. 4. Melanggar norma atau nilai yang berlaku di masyarakat. Berikut merupakan contoh sikap yang tidak sesuai dengan hukum di lingkungan bangsa dan negara, di antaranya sebagai berikut. 1. Tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. 2. Melakukan tindak pidana seperti penggelapan, pengedaran uang palsu, dan lain sebagainya. 3. Tidak mempunyai surat izin mengemudi ketika berkendara. 4. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis hukuman bagi yang melanggar hukum menurut pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut. Pertama, pidana pokok yang terdiri dari 1. Pidana mati. 2. Pidana penjara yang terdiri atas pidana seumur hidup dan pidana sementara. 3. Pidana kurungan. 4. Pidana denda. 5. Pidana tutupan. Kedua, pidana tambahan yang terdiri dari 1. Pencabutan hak-hak tertentu. 2. Perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu. 3. Pengumuman keputusan hakim. Demikian pembahasan materi pembelajaran PPKN tentang sikap yang sesuai dengan hukum. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari paparan video tadi, silakan kalian diskusikan secara berkelompok tentang materi yang sudah Bapak bagikan sebelumnya. Silakan. Silakan didiskusikan ke kelompoknya masing-masing. Kelompok yang pertama, mana kelompok 1? Ya, bahas apa? Sesuai dengan hukum. Kelompok 2, yang sesuai. Kelompok 2, macam-macam sanksi. Kelompok 3, berlaku yang tidak sesuainya. Ini yang sesuai ya. Dan kelompok 4, pidana pokok dan pidana tambahan. Oke, silakan didiskusikan. Oke, anak-anak semua, ya. Sekarang silakan berdiri terlebih dahulu, semuanya tanpa terkecuali. Ya, kita akan sedikit refresh, ya. Refresh otaknya, refresh semangatnya, refresh konsentrasinya. Oke. Silakan diikuti video tersebut. Ya.
diperhatikan konsentrasinya. Ya, ketika Bapak sebutkan nanti, Bapak tuju, kalian menyebutkan apa yang Bapak perintahkan di awal.